Kompas TV, rutin walaupun sedikit. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Alhamdulillah, puji syukur untuk selalu kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala yang terus mencurahkan dan memberikan kepada kita berbagai nikmat dan karunia-Nya, termasuk tentunya adalah nikmat dan karunia kehidupan. Sehingga dengan nikmat dan karunia kehidupan ini kita masih bisa menjalankan berbagai aktivitas keduniaan kita. Demikian pula salam dan salawat senantiasa tercurahkan kepada Nabi kita Muhammad SAW. Demikian pula kepada keluarga beliau, kepada para sahabat-sahabat beliau, dan juga tentunya kepada seluruh umat dan pengikut beliau. Pada kesempatan yang berbahagia ini, kita akan menjelaskan tentang satu tema yang berjudul umat terbaik. Tentu tema kita pada hari ini berlandaskan pada satu ayat Allah Subhanahu wa ta'ala yang terdapat dalam surah Al-Imran, di mana pada ayat tersebut Allah Subhanahu wa ta'ala menyampaikan kepada kita bahwa Islam ini adalah merupakan agama yang merupakan umat daripada agama ini adalah umat terbaik. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas. Jadi Allah Subhanahu wa ta'ala menyematkan khairul ummah itu pada umat ini. Kuntum khaira ummatin. Kalian itu adalah merupakan umat terbaik dari sekian banyak umat yang pernah Allah Subhanahu wa ta'ala keluarkan di muka bumi ini. Nah, tentu kita sebagai seorang muslim punya kewajiban untuk menjaga apa yang telah Allah Subhanahu wa ta'ala sematkan kepada umat ini sebagai umat terbaik. Walaupun kemudian di antara kita tidak berbuat atau tidak melaksanakan tanggung jawab untuk menjaga kemuliaan daripada umat ini, maka sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala akan tetap menjaga kemuliaan daripada umat ini. Karena umat ini adalah merupakan umat yang terbaik yang ada sepanjang masa. Nah, tentu setiap kita punya tanggung jawab. Setiap kita punya kewajiban terhadap umat ini untuk menjaga kelestarian akan kemuliaan daripada umat ini. Nah, ada beberapa bentuk-bentuk tanggung jawab yang perlu untuk kita lakukan sebagai bagian daripada umat ini untuk menjaga kemuliaan daripada umat ini, yang akan terus berada pada kemuliaannya sepanjang masa, sepanjang waktu, sampai datangnya hari kiamat. Itu adalah merupakan suatu
ketetapan yang tidak akan pernah berubah, bahwa kemuliaan umat ini akan terus ada dan akan terus berkelanjutan, karena sesungguhnya Allah lah yang akan terus memuliakan umat ini. Walaupun ada di antara umat Islam atau ada di antara kita yang tidak ingin atau yang mungkin acuh untuk menjaga kemuliaan daripada umat ini. Nah, ada beberapa kewajiban, tanggung jawab setiap kita yang merupakan bagian daripada umat ini untuk menjaga kemuliaannya. Yang pertama, setiap kita punya kewajiban, yang dengan kewajiban ini kapan kita lakukan, maka ketahuilah bahwa kemuliaan umat ini akan terus hadir pada diri kita, pada kehidupan kita, dan pada kehidupan alam semesta ini. Yang pertama, yang merupakan kewajiban yang setiap kita harus berbuat melakukannya, yaitu al-i'tisamu billah, berpegang teguh kepada Allah. Maksudnya adalah berpegang teguh kepada syariat Allah, berpegang teguh kepada agama Allah, berpegang teguh kepada ajaran Islam yang benar. Setiap kita, ketika kita senantiasa berpegang teguh, beriktisam kepada ajaran Islam yang benar, kepada syariat Allah Subhanahu wa ta'ala yang agung ini, maka sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala akan menjadikan umat ini sebagai umat yang terbaik. Allah Subhanahu wa ta'ala sebagaimana dalam firman-Nya, "Wa may ya'tasim billah," barang siapa yang berpegang teguh kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, maksudnya kepada ajaran Islam, maksudnya kepada syariat Allah. Wa may ya'tasim billah, siapa yang berpegang teguh kepada Allah, kepada agama Allah, kepada ajaran Islam yang benar, faqad hudiya ila siratin mustaqim, maka sungguh Allah Subhanahu wa ta'ala akan memberikan kepada mereka jalan petunjuk kebenaran, sehingga umat ini akan senantiasa berjalan di atas jalan yang benar, sehingga umat ini akan senantiasa berjalan di atas koridor yang benar, petunjuk yang benar. Ketika apa? Ketika setiap kita sebagai bagian daripada umat ini senantiasa berpegang teguh kepada agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Memang berpegang teguh kepada ajaran Islam, berpegang teguh kepada tuntunan Islam yang benar, norma Islam yang benar, akidah, akhlak, ibadah, memang bukan sesuatu yang mudah di tengah kehidupan kita hari ini yang penuh dengan berbagai fitnah, di tengah kehidupan kita hari ini yang penuh dengan berbagai syubhat. Memang tidak mudah untuk kita berpegang teguh kepada aturan Allah yang benar. Karena apa? Di hadapan kita, di sekeliling kita, kita berhadapan dengan berbagai aturan-aturan manusia, berbagai hukum-hukum buatan manusia, berbagai ajaran-ajaran buatan manusia, berbagai propaganda dan sebagainya. Memang kita berada pada lingkaran merah, lingkaran yang penuh dengan berbagai ujian. Tetapi ketika kita senantiasa berpegang teguh kepada ajaran Islam yang benar, kepada ibadah ajaran Islam yang benar, maka sesungguhnya kemuliaan umat ini akan terus terjaga. Nah, itu yang merupakan kewajiban yang pertama yang setiap kita sebagai seorang muslim
harus melakukan kewajiban itu sebagai bentuk daripada penjagaan akan kemuliaan daripada umat ini. Itu yang pertama. Kewajiban yang kedua yang melekat pada setiap pribadi muslim untuk menjaga makna, untuk menjaga kebaikan daripada umat ini, kemuliaan daripada umat ini yang telah Allah katakan kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas. Kalian adalah umat yang terbaik yang pernah Allah keluarkan kepada seluruh umat manusia. Maka kewajiban yang kedua yang harus ada pada setiap diri kita adalah bagaimana setiap kita harus selalu berprasangka yang baik kepada Allah Subhanahu wa taala. Husnuzon billah. Berprasangka yang baik kepada Allah. Walaupun kita melihat berbagai ujian yang menimpa pada umat ini. Walaupun kita melihat berbagai kelemahan yang ada pada umat ini. Walaupun kita melihat berbagai kerusakan yang terjadi pada umat ini. Walaupun kita melihat berbagai bentuk-bentuk kezaliman yang terjadi pada umat ini. Sebagaimana yang kita saksikan di beberapa wilayah umat Islam. Di beberapa negara umat Islam kita melihat bagaimana saudara-saudara kita dibantai, dibunuh, dirampas kehormatan mereka, dirampas tanah mereka, diusir dari negeri mereka, dirampas harta benda mereka. Kita melihat semua itu. Kita menyaksikan semua itu dengan mata kepala kita. Tetapi kita tidak boleh berburuk sangka kepada Allah. Kita tidak boleh berburuk sangka kepada Allah dengan segala kondisi yang menimpa umat ini. Dengan segala kezaliman yang menimpa umat ini. Tidak boleh kita berprasangka yang buruk kepada Allah. Kita harus selalu berprasangka yang baik kepada Allah. Kita harus meyakini bahwa semua apa yang menimpa pada umat ini, kezaliman yang dialami oleh umat ini, penindasan yang dialami oleh umat ini, dan sebagainya, kita harus senantiasa meyakini bahwa ini adalah merupakan bagian daripada jalan untuk menuju kepada kemenangan. Jalan untuk menuju kepada kejayaan. Itu harus kita yakini itu. Karena tidak mungkin suatu kejayaan tanpa dilalui dengan darah dan tetesan air mata. Tidak mungkin itu. Segala kebaikan pasti harus dilalui dengan berbagai suka duka, dengan berbagai ujian, dengan berbagai cobaan. Seperti itulah suatu kebaikan. Maka yakinlah dengan janji-janji Allah Subhanahu wa taala bahwa suatu saat nanti, suatu ketika nanti, bumi ini beserta dengan semua isinya, itu Allah Subhanahu wa taala akan wariskan kepada umat ini. Innal arda yarisuha min ibadiyas solihun. Sesungguhnya bumi ini beserta dengan segala isinya, kelak suatu saat nanti Allah akan wariskan kepada hamba-hambanya yang soleh. Siapa mereka itu? Umat Islam. Kita harus meyakini bahwa janji Allah itu pasti akan datang. Kemenangan itu pasti Allah akan berikan kepada umat ini. Kepemimpinan itu pasti Allah akan berikan kepada umat ini. Harus kita yakini itu. Sebagaimana yang Allah Subhanahu wa taala firmankan, wa'adallahu alladhina amanu minkum wa amilus solihat. Allah menjanjikan kepada mereka-mereka yang beriman. Siapa itu? Umat Islam. Dan yang beramal soleh, yang bekerja, yang berkorban, yang melakukan amal kebajikan. La yastakhlifannahum fil ardi kama stakhlafal ladzina min qablihim. Allah akan memberikan kepada mereka umat Islam itu al-istikhlaf. Apa itu al-istikhlaf?
Al-istikhlaf itu adalah kepemimpinan. Al-khilafah, Allah pasti akan berikan. La istakhlifannahum fil ardi kama istakhlafal ladzina min qablihim wa la yumakkinanna lahum dinahumul ladzi irtada lahum. Dan Allah akan memberikan tamkin, kekuatan kepada agama ini, kepada umat ini yang merupakan umat agama yang Allah Subhanahu wa taala ridhoi. Wala yubaddilannahum min ba'di khaufihim amnan. Dan Allah Subhanahu wa taala akan menggantikan kondisi mereka yang sebelumnya kondisi yang dipenuhi dengan ketakutan, kondisi yang dipenuhi dengan kekhawatiran, kondisi yang dipenuhi dengan tangisan. Allah akan ganti itu dengan suatu keadaan yang penuh dengan ketentraman, yang penuh dengan kemakmuran, yang penuh dengan keamanan, dan penuh dengan kesejahteraan. Itu pasti. Maka kita harus berbuat. Kita harus tetap berprasangka yang baik kepada Allah. Dengan segala problema yang dihadapi oleh umat ini. Dengan segala kelemahan yang dihadapi oleh umat ini. Begitu banyak para ulama menulis berbagai buku-buku yang menggambarkan tentang kondisi umat Islam. Ada suatu buku yang berjudul Limaza ta'akharal muslimun wa taqaddama ghairuhu. Kenapa umat Islam ini mundur dan umat yang lain itu maju? Ini merupakan contoh bahwa memang pada kenyataannya umat ini berada pada kondisi yang lemah. Memang pada kenyataannya umat ini berada jauh di belakang daripada umat-umat yang lain. Tapi tetap harus kita meyakini bahwa ini adalah merupakan bagian daripada episode menuju kepada kejayaan. Nah, itu yang merupakan kewajiban yang kedua yang harus kita pahami, kita ketahui untuk menjaga kemuliaan daripada umat ini. Yang ketiga, yang merupakan kewajiban setiap kita untuk menjaga kemuliaan daripada umat ini adalah bagaimana setiap kita berusaha untuk meninggalkan segala bentuk-bentuk perpecahan, meninggalkan segala bentuk-bentuk perselisihan di antara kita. Semaksimal mungkin. Kalaupun memang itu kita berselisih dalam pendapat, maka tidak boleh perselisihan kita itu menjadi sebab kita bermusuhan. Tidak boleh perbedaan kita itu menjadi sebab kita bermusuhan. Tidak boleh. Bahkan mari kita jadikan semua perbedaan-perbedaan yang terjadi pada umat ini sebagai suatu bentuk untuk kita saling membenah diri. Untuk kita saling memperbaiki diri. Dan para ulama-ulama kita telah mengajarkan kepada kita bagaimana ketika mereka berbeda, tidak menjadikan mereka itu bermusuhan. Ada kisah bagaimana Imam Asy-Syafi'i dengan murid beliau Imam Ahmad berbeda dalam beberapa perkara, dalam beberapa permasalahan. Tetapi apakah kemudian mereka bermusuhan? Tidak. Bahkan mereka saling memuji antara satu dengan yang lainnya. Seperti itulah kita menyikapi setiap perbedaan yang ada pada umat ini. Karena perbedaan itu tidak akan mungkin dihindari. Pasti akan terjadi perbedaan di antara umat ini. Nah, ketika umat ini terjatuh kepada perbedaan yang kemudian mereka saling bermusuhan, maka itulah awal titik kelemahan daripada umat ini. Makanya Allah Subhanahu wa taala ingatkan kepada kita, wa atiullaha wa rasulahu. Taatilah Allah dan taatilah Rasulnya. Wala tanaza'u, dan janganlah kalian saling berselisih. Janganlah kalian saling berbeda pendapat. Kenapa?
karena perselisihan, perbedaan, itu akan menyebabkan kalian tafsyal wa tafsyalu. Kalian akan tercerai-berai. Kemudian setelah kalian tercerai-berai, maka kekuatan kalian pun akan pergi. Wa tazhabari hukum. Maka kekuatan itu akan hilang, akan pergi kalau kalian sudah tercerai-berai. Maka kewajiban yang ketiga, setiap kita harus senantiasa menjaga ukhuwah yang ada pada umat ini. Menjaga kebersamaan yang ada pada umat ini. Kalaupun terjadi perbedaan, maka mari kita saling membenarkan. Maka mari kita saling mengingatkan. Maka mari kita saling legowo, saling berlapang dada ketika terjadi perbedaan di antara kita. Natanasah ba'duna ba'dan fi makhtalafna. Mari kita saling menasihat dalam perkara-perkara yang kita berselisih di dalamnya. Tidak boleh kita bertengkar, tidak boleh kita bermusuhan. Karena itu akan menyebabkan kelemahan umat ini. Nah, itu yang merupakan kewajiban yang ketiga yang melekat pada setiap pribadi muslim untuk menjaga kemuliaan daripada umat ini yang telah Allah katakan kuntum khaira ummatin. Kewajiban yang keempat yang melekat pada setiap diri kita untuk menjaga kemuliaan daripada umat ini yang telah Allah katakan adalah bahwa setiap kita harus mencintai saudara muslim kita. Tidak boleh karena perbedaan suku bangsa. Tidak boleh karena perbedaan mazhab. Tidak boleh karena perbedaan kewarganegaraan. Tidak boleh karena perbedaan warna kulit. Tidak boleh karena perbedaan bahasa. Kemudian kita menganggap mereka bukan saudara kita. Innamal mu'minuna ikhwatun. Sesungguhnya orang-orang beriman itu semuanya bersaudara. Maka konsekuensi daripada persaudaraan kita itu, pernyataan persaudaraan kita itu, konsekuensinya adalah mahabbatul muslimin. Bagaimana setiap kita harus mencintai saudara muslim kita. Tidak boleh kita bermusuhan. Cuman karena perbedaan mazhab antara kita. Cuma karena perbedaan organisasi antara kita. Tidak boleh. Tidak boleh. Itulah yang menyebabkan umat ini jadi lemah. Ketika kita berbeda kelompok, kita berbeda jamaah, kita berbeda organisasi, kita pun tidak mencintai mereka. Kita pun tidak wala kepada mereka. Ini akan menghancurkan dan akan melemahkan kekuatan daripada umat ini. Makanya Nabi kita sallallahu alaihi wasallam mengingatkan kepada kita, la yu'minu ahadun minkum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Itu yang telah diingatkan oleh Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Nabi kita menafikan keimanan pada diri kita. Ketika apa? Ketika kita tidak mencintai saudara kita. Apalagi kalau kita benci dia. Apalagi kalau kita musuhi dia. Apalagi kalau kita celah, caci dan hina dia. Tidak boleh. Ya. Nabi kita SAW mengatakan, la yu'minu ahadun minkum. Tidak dikatakan di antara kalian itu beriman. Hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Sampai dia mencintai saudaranya sebagaimana dia mencintai dirinya sendiri. Nah ini. Tapi pada kenyataannya yang kita lihat hari ini, karena berbeda organisasi, berbeda kelompok, dimusuhi, dicaci, dicela, dicemooh. Karena berbeda negara, tidak dibantu, dibiarkan saja. Dikatakan bukan mereka itu dari bangsa kita.
Bukan mereka itu dari suku kita. Itu yang terjadi. Maka setiap kita harus menghilangkan semua persepsi seperti itu. Setiap kita harus mencintai, harus menolong saudara kita. Walaupun kita berbeda bangsa, walaupun kita berbeda negara, walaupun kita berbeda suku, kita tetap berada pada satu persaudaraan. Innamal mu'minuna ikhwatun. Sesungguhnya orang-orang beriman itu semuanya bersaudara. Nah, itu kewajiban yang keempat yang melekat pada setiap kita sebagai seorang muslim untuk menjaga kemuliaan daripada umat ini. Kewajiban yang kelima yang melekat pada setiap pribadi kita sebagai seorang muslim untuk menjaga kemuliaan daripada umat ini adalah bagaimana setiap kita harus mengambil peran untuk menjadi juru-juru nasihat, untuk menjadi juru-juru pengingat kepada kebaikan. Karena sesungguhnya tiang pokok daripada agama ini ketika kita saling nasihat menasihati. Dan Nabi kita SAW mengingatkan kepada kita dengan dalam satu sabda beliau mengatakan, ad-dinun nasihat. Agama ini pokoknya itu adalah nasihat. Saling menegur, saling mengingatkan, saling membenarkan. Tidak boleh kita membiarkan kalau ada saudara kita yang salah. Harus kita benarkan, harus kita luruskan, harus kita tegur, harus kita nasihati. Jangan dibiarkan saudara kita melakukan suatu kekeliruan. Mungkin dia tidak tahu, tapi karena kita acuh tidak mau membantunya dengan mengingatkan, kita acuh tidak mau menegurnya, maka dia pun terus berada pada kekeliruannya. Dia pun terus berada pada kesalahannya. Dan itu adalah merupakan suatu kesalahan yang fatal. Ad-dinun nasihat. Pokok daripada agama itu adalah saling nasihat menasihati. Sebagai orang tua, ketika melihat anak melakukan suatu kesalahan, kekeliruan, harus dibenarkan. Sebagai seorang pemimpin, ketika melihat bawahan melakukan suatu kesalahan, suatu kekeliruan, maka diingatkan, diluruskan, dibenarkan. Seperti itu. Semua bentuk kepemimpinan, apapun, maka semua punya tanggung jawab untuk apa? Saling meluruskan, saling membenarkan. Seorang Umar bin Khattab saja itu pernah mengatakan dan memuji orang yang kemudian menyampaikan akan aibnya. Rahimallahu mra'an. Semoga Allah merahmati orang yang memberitahukan tentang keburukan atau tentang aib yang ada pada diriku. Seperti itu yang dikatakan oleh seorang Umar bin Khattab. Maka saling nasihat menasihati, saling tegur menegur, saling lurus meluruskan. Makanya Allah Subhanahu wa taala menggambarkan kepada kita tentang Bani Israel. Apa yang Allah katakan tentang Bani Israel? Allah mengatakan tentang mereka, lu'inal ladzina kafaru min bani Israel ala lisani Daud wa Isa bin Maryam. Allah melaknat Bani Israel melalui lisan nabi mereka, yaitu Nabi Daud dan Nabi Isa ibnu Maryam. Apa yang mereka lakukan? Dzalika bima asau. Disebabkan karena maksiat, dosa yang mereka lakukan. Wa kanu ya'tadun, dan mereka melakukan perbuatan-perbuatan yang melampaui aturan, yang melampaui batasan Allah. Mereka langgar aturan Allah, batasan-batasan Allah, mereka langgar. Dan diantaranya adalah kanu la yatanahawna am munkarin fa'alu. Di antaranya juga adalah karena mereka tidak saling mengingatkan, menegur dari kemungkaran yang mereka sebagian lakukan. Maka dilaknatlah mereka. Disebabkan karena tidak mau saling nasihat menasihati, tidak mau saling tegur menegur. Nah, ini adalah merupakan kewajiban yang kelima
yang melekat pada setiap diri kita untuk menjaga kemuliaan daripada umat ini. Kemudian poin yang terakhir, yang keenam, yang merupakan kewajiban setiap kita sebagai seorang muslim untuk menjaga kemuliaan khairul ummah, umat terbaik yang ada pada umat ini adalah setiap kita pribadi muslim harus punya rasa tanggung jawab, asyuuru bil mas'uliyah. Setiap kita harus meyakini bahwa kita punya tanggung jawab keumatan, kita punya tanggung jawab keagamaan, kita punya tanggung jawab kebangsaan, kita punya tanggung jawab kemasyarakatan, kita punya tanggung jawab keluarga. Untuk apa? Tanggung jawab untuk senantiasa memberikan kebaikan kepada mereka. Umat ini dengan segala kebaikannya bukan hanya tanggung jawab seorang dai melakukan perbaikan, bukan hanya tanggung jawab seorang pemimpin melakukan perbaikan, bukan tanggung jawab seorang ustadz saja melakukan perbaikan. Tidak. Semua kita punya tanggung jawab sesuai dengan ruang-ruang kepemimpinan kita. Setiap kita punya tanggung jawab sesuai dengan posisi-posisi keberadaan kita. Harus ada asyuuru bil mas'uliyah. Punya rasa tanggung jawab untuk menjadi bagian daripada kebaikan umat ini. Walaupun sesuai dengan kemampuan setiap kita, tentunya. Makanya dalam satu hadis Nabi kita sallallahu alaihi wasallam beliau mengatakan, "Ballighu anni walau ayat." Sampaikan tentangku walaupun cuma satu ayat saja. Maksudnya apa di sini? Sampaikan kebaikan itu kepada umat. Walaupun mungkin dengan satu nasihat, dengan satu kata, dengan satu peringatan, dengan satu ajakan. Ya. Kita menjadi bagian perbaikan daripada umat ini. Nah, inilah yang merupakan 6 poin yang dengannya apa yang Allah Subhanahu wa taala katakan tentang umat ini, kuntum khaira ummatin. Kalian itu adalah merupakan umat yang terbaik, maka dengan poin-poin yang telah kita sebutkan tadi itu akan menjadi tangga, menjadi jembatan yang kapan setiap kita sebagai seorang muslim melakukan ke-6 hal tersebut, maka yakinlah khairul ummah yang telah Allah sematkan pada umat ini akan terus ada dan akan terus kita rasakan apa yang telah Allah katakan kepada umat ini sebagai khairul ummah, umat yang terbaik. Nah, mudah-mudahan apa yang kita sampaikan pada kesempatan yang berbahagia ini bisa kita pahami, dan tentunya yang paling terutama adalah kita bisa mengamalkannya dalam kehidupan kita. Demikian yang bisa kami sampaikan. Barakallahu fikum wa jazakumullahu khairal jaza. Wa sallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.